Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-13 dan 14. Pengkhotbah Perjanjian Lama, saudara. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan 14. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah. Seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nah, saudara, kita kerap kali punya konsep kekristenan yang kurang lengkap. Bukan salah, tapi kurang lengkap. Kurang lengkapnya di mana? Kita kerap kali jadi orang Kristen punya prinsip, punya pendapat. Kalau yang enak-enak itu, yang baik itu Tuhan. Yang tidak baik itu setan. Betul? Loh, jujur, betul enggak? Lah, ayat ini yang saya baca tadi ayat Alkitab enggak? Firman Tuhan enggak? Bilang apa? Yang malang, yang mujur dari yang jadiin. Ya iyalah, kok kamu bilang setan. Nah, jadi saudara tahu bahwa ternyata kita itu punya konsep yang salah. Kurang benar, kurang komplit. Maka dari itu kita belajar, selalu saya tekankan, baca Alkitab, baca Alkitab. Tuh, kalau baca Alkitab itu jangan yang enak-enak toh dipilih. Oh, yang janjinya Tuhan yang enak-enak, yang baik-baik. Loh, setiap firman Tuhan itu ada maknanya dan ada maksud Tuhan, saudara-saudara. Nah, kalau firman Tuhan berkata begini, ayat 13 ini, perhatikanlah pekerjaan Allah. Jadi saudara dan saya baca Alkitab, saudara perhatikan yang dilakukan Allah itu apa saja. Nah, sebabnya apa saudara? Ayat ini berkata, ayat yang 14 akhir ini, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nah, jadi kalau orang Kristen bingung-bingung, kepingin tahu apa ya Pak yang akan terjadi. Apa ya Pak yang akan terjadi. Lalu cari Tuhan, tidak ketemu, cari dukun, cari tukang ramal. Loh, salah enggak? Wong Alkitab sudah bilang, masa depanmu tidak bakal tahu. Karena dibikin oleh Tuhan. Jadi kalau kamu ngotot terus mau tahu, akhirnya kamu menentang Tuhan enggak? Lah kamu ini menang apa kalah mbak Tuhan? Sudah pasti kalah. Tahu. Lah kok kamu cari istri? Lah buat apa wong kita sudah tahu bahwa bakal kalah. Tapi tidak mau nyerah. Nah, kayak kesaksian ibu tadi dah. Ditunggu sampai 2 tahun, sampai bodol, sampai habis-habisan tuh. Lah kan golek penyakit toh. Lah, mbok cepet-cepet nyenengke Tuhan kan penak dah. Ora sampai entek-entekan dah. Loh, ya dah. Maka dari itu coba perhatikan kesaksian ini Pak Budiono. Dia dikasih suruh ceramah. Tapi dilarang nyebut nama Yesus. Nah, sebetulnya dia dari Roma bingung enggak? Bingung pasti loh. Kok enggak untuk nyebut Yesus itu piye? Atine sama pikirannya beda. Nah, sebetulnya kita itu anak Tuhan itu gampang enggak? Tuhan tinggal lapor.
Tuhan yang ngelarang. Tapi engkau lebih kuasa. Enggak bakal ngelarang. Sing dorong-dorong kan dia sendiri tuh. Pastinya minta nama Yesus. Metu dewek iso jalan. Jadi saudara, kita itu enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Karena apa? Yang tahu masa depan siapa? Yang nyembunyiin siapa? Hah? Lah kok kamu bingung? Karena kurang percaya. Lu sadar enggak kalau kurang percaya? Hah? Sadar. Tapi tiap kali diulangi terus. Lah tahu. Nah, lalu bilang apa? Mau Pak, percaya. Mau. Tapi diulangi lagi enggak? Balik lagi enggak kurang percaya nih? Kenapa kok balik? Sebab saudara tahu, kalau engkau diem, pikiranmu ini menguasai engkau. Dan kita dari kecil sudah diajar dan sudah dimasukin, sudah diprogram oleh pikiran-pikiran siapa? Pikiran setan. Nah, jadi kerap kali muncul lagi dah. Nah, sekarang harus dihapus. Dihapus. Dicuci. Nah, ini kerap kali saudara-saudara tuh minta apa? Bagaimana Pak? Ini kok bisa timbul? Mengapa? Obatnya apa? Yang diributi itu hasilnya. Jangan. Hasilnya itu sebabnya apa? Kok punya pikiran-pikiran kayak gini Pak? Wong aku ya tidak mau. Loh, kadang-kadang pikiranmu itu muncul sendiri dah. Yang kamu sendiri tidak mau dah. Nah, tapi saudara cari penyebabnya, lalu mengapa? Buat apa? Lalu yang salah siapa? Apa ini pikirannya setan? Loh, lah buat apa? Mau mikir kayak gitu. Yang penting gini loh. Bagaimana ini bisa dibaharui. Karena Yesus berkata, di dalam Kristus adalah satu ciptaan yang baru. Selesai. Gampang tak sebetulnya? Lah, sekarang tak tanyain. Saudara punya pakaian. Pakaiannya kelunturan. Lalu obatnya itu, kelunturan itu tidak bisa dibikin baru. Yang paling gampang dia pakai. Buang. Loh betul toh? Buang toh? Lah Alkitab bilang apa? Kerat. Jadi dikerat tuh diapain? Dipotong diapain? Buang toh, bakar wae toh. Paling gampang toh? Loh lah kamu maunya apa? Sayang Pak. Yuk kucak belel. Tuwek. Tidak tuwek, mbok buang dah. Tapi capek sih dah. Nah itu kamu senengnya gitu. Lah mbok ya ini bisa enggak Pak? Enggak bisa. Buang wis lah. Gampang toh? Nah, kamu mau enggak dipotong? Yang enggak baik itu loh. Kerat buang. Gampang toh? Nanti tumbuh yang baru akan menjadi sempurna. Nah, penak loh. Sebab Alkitab sudah ngomong. Masa depan ini punyanya Tuhan. Jadi kalau kamu bilang, waduh, khawatir. Firman Tuhan bilang apa? Masa depan punyaku, aku yang menyembunyikan supaya manusia tidak tahu. Selesai. Jadi buat apa dipikir-pikir? Loh. Enak dah? Tek nurut. Enak. Sama masalah itu enggak karena kepengennya itu Tuhan diatur, bukan kita yang ngatur. Saudara, coba kita lihat tadi, ibu tadi saksi juga bilang apa? Tuhan itu turut kerjasama. Tapi jangan lupa ayat yang akhir itu tadi, yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah.
Jadi kalau kamu tidak mau menyesuaikan diri dengan rencananya Allah, Allah turut kerja sama enggak? Kok enak, diem aja, rasain lu. Gepeng. Nah ya dah. Maka dari itu, ini ayat ini luar biasa. Sedang Tuhan Yesus sudah berkata, loh ya dah. Kalau hari malang ini dijadikan, dibiarkan terjadi atas diri saudara dan saya, maksudnya Tuhan apa? Maksudnya Tuhan apa? Supaya saudara itu sadar. Sebab manusia ini kalau tidak diberikan hari malang, hari yang tidak enak, lalu diberikan kesukaran demi kesukaran, manusia pasti tidak cari Tuhan. Karepe dewek terus. Memuaskan kehendak hati. Makanya terus terang coba. Orang kaya, Tuhan Yesus berkata, orang kaya susah masuk surga. Betul tidak? Itu bukan kata-kata saya loh, kata-katanya Tuhan Yesus. Kenapa kok orang kaya itu susah masuk surga? Karepe dewek dah. Jadi rojo loh. Benar enggak? Semua orang diperintah loh. Penurut dah. Sampai akhirnya Tuhan juga diperintah loh. Contohnya coba. Orang kaya dok di gereja. Pasti lebih kuasa pendeta nih. Ya ada. Apalagi kalau gerejanya dia sing bangun. Lalu dia ngambil pendeta. Templek nonong gitu. Nah. Sing ngatur Tuhan atau orang kaya? Pendeta ini ra nurut. Dipecat. Dia bilang, hamba Tuhan itu ra nurut, tak pecat. Jadi Tuhannya siapa? Dan ini Tuhan itu. Wong hamba Tuhan. Tak pecat. Berarti sing Tuhan ini siapa? Dia sendiri. Makanya orang kaya susah masuk. Lah, yang kedua orang apa? Orang pintar susah masuk surga. Ayo. Nah, kalau saudara dengar orang pintar, siapa kira-kira? Dokter, sarjana? Enggak. Kamu. Kenapa? Lah kowe keminter kok. Lah kayak ibu tadi ini. Ya toh? Tuhan sudah ngasih tanda-tanda ngaleh. Gosek. Loh orang keminter dah. Nah, itu juga sulit, saudara. Jadi jangan bilang orang pintar susah masuk surga. Itu orang orang sarjana. Belum tentu. Sarjana yang goblok tuh kan. Termasuk saya. Saya bisa jadi sarjana, tapi kalau menurut orang dunia goblok. Kenapa? Nah, prakteknya ditutup, dibuang, lalu jadi hamba Tuhan. Saya tolol lah pikirnya. Nah, tapi saya lebih baik jadi orang tolol tapi masuk surga daripada jadi orang pinter, orang ibu. Ya dah. Maka dari itu kalau saudara ikut firman, Tuhan berkata apa? Lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Tuhan Yesus itu sebetulnya merencanakan yang luar biasa, saudara. Di dalam hidup saudara dan saya itu enak. Memang terus terang, tapi sulit. Seperti yang dikatakan, saksikan Irin tadi. Untuk minta orang lain berkorban untuk kita, itu gampang. Ya dah, kita susah sedikit, orang lain berdoa dong buat saya, gampang loh. Tapi kalau kamu punya kesulitan, lalu kamu berikan Tuhan dan kamu gotong kesulitannya orang lain, itu susah. Minta Yesus mati buat kita gampang. Minta gampang dong. Tapi memberi nyawa kita untuk orang lain, itu susah. Maka dari itu, harus ada tekad. Harus ada kemauan. Makanya saya kerap kali bilang, wong Kristen tidak wani nekat. Tidak bakal melihat mujizat. Betul ya? Coba.
anaknya sakit langsung ini. Saya mati piye? Nah, itu kan nekat toh. Adik mati ya wis toh wong milik Tuhan loh. Loh, kalau saya tanya, ibu-ibu ini anakmu itu buah hatimu enggak? Hah? Buahmu. Buahmu toh? Nah, saya tanya, pohon jambu itu berbuah enggak? Sing nikmati jambunya pohonnya atau sing punya? Hah? Lah, buahmu itu anak. Sing nikmati sing punya atau kowe? Hah? Tuhan yang punya. Sing nikmati siapa? Nah, ternyata jaluk dipetik di anu kok kowe gak boleh. Hah? Ayo lo titipan dibalik jaluk balik kok gak boleh kowe. Kok kowe sing ribut? Nah, sekarang pohon jambu pernah sik mbok petik ribut mbok rujak. Ya jangan toh. Wong aku sing ngasilke. Lah, sekarang kalau anakmu sakit mau mati sing ribut siapa? Tuhan apa kamu? Hah? Nah, saudara tahu. Ternyata Anda ini tidak sadar loh. Kenapa kok anak itu disebut buah hati? Karena itu hasil daripada kasih. Tuhan yang menumbuhkan sehingga hasilnya anak-anak ini menjadi buah hatimu. Tetapi kamu harus sadar itu miliknya Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta, yang tak suka itu. Ya dah. Kamu tidak boleh ribut. Susah apa gampang? Nah, sekarang kamu bilang gini, wadah susah Pak. Loh, kalau Allah memberikan anaknya mati buat kamu bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan bilang, loh, ini anakmu bukan aku. Loh, jangan. Loh, itu sih. Coba itu sih. Kamu bilang, Tuhan, aku mau jadi pengikutmu. Aku mau belajar kepadamu. Tapi kamu tidak mau nurut lah. Kapan selesainya? Masalahmu tidak bisa. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata, kok yang kupasang itu enak. Kok itu beban enggak? Enak dan ringan. Loh. Dan yang kamu angkat itu kukmu sendiri atau kuk yang dari Tuhan? Harusnya kuk dari Tuhan, bukan kuk kamu dah. Nah, tapi sekarang ini mau gotong-gotong kuk itu apa? Kukmu dewek dah. Lah makanya kabotan terus. Dia bilang apa? Gak kuat Tuhan. Loh, Tuhan bilang, loh kenapa gak kuat? Abot, loh itu kuk sopo? Kuk. Loh, sing ngakon kowe gotong wekmu dhewe sapa? Wong tekmu wis tak gotong aku. Kowe mesti gotong kuk yang ku pasang. Jadi kuk yang aku pasang itu kuk apa? Kuk orang lain yang ditempelke di tempat kamu. Ringan, Tuhan bilang. Masa? Iya, contoh Tuhan bilang. Kamu kalau mikiri bebanmu dewek, bisa tidur ya? Tapi kowe nyembayangke gotong bebannya wong liya langsung selesai amin tidur enggak? Enteng di. Enteng orang lain sebabnya apa? Mbok tangisi kaya apa? Bar amin wis lali ilang betul. Tapi dek barangmu dewek Tuhan amin mlebu meneh gotong neh gak iso turu kelop-kelop terus dipikiri betul enggak? Ngerti? Karena apa orang bilang, aku tidak kuat Pak, bebanku terlalu berat. Sebab dia salah berpikir. Bebanmu, kamu serahkan Yesus. Kamu bilang, Tuhan, aku ngangkat ke beban siapa ini? Tak angkat ya Tuhan. Kalau kamu ngangkat beban orang, bebanmu diangkat Yesus. Dan bebanmu luwih berat kok. Kowe tidak sanggup, Yesus sanggup. Tapi Yesus tahu, kowe tidak sanggup mengangkat bebanmu, Tuhan
Gue ngangkat beban orang. Enteng. Enak dah. Tuhan itu ngasih jalan enak enggak? Tapi harus ada tekad ini loh. Lalu nekat. Nekatnya apa? Tolke. Gotong beban wong liya. Enak, ya dah. Maka dari itu Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 bilang apa dia? Coba perhatiin. Ayat yang ke-9, 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi kasihnya Yesus kepada kita itu sama dengan kasihnya Bapa kepada Yesus. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya, ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kira-kira kalau sukacita saudara dan saya ini penuh terus, ini berarti damai sejahteranya tinggal ada di kita terus ya. Nah, bagaimana caranya? Gampang enggak? Untuk supaya kita tahu kalau kita tinggal di dalam kasihnya Yesus. Apabila sukacita ini penuh. Nah, kalau kira-kira ini sukacitanya mulai kurang, terjadi apa? Kegelisahan enggak? Damai sejahtera hilang enggak? Nah, kalau hilang berarti mulai turun sukacita itu. Nah, itu berarti kita tidak tinggal di dalam kasih. Berarti kita tidak tinggal di dalam firman. Tinggal mereka toh. Wah, kok damai ini kok hilang? Saudara kadang-kadang ngerasa enggak? Enggak ada apa-apa rasanya. Kok enggak ada damai ya? Waduh, kok enak. Nah, itu lalu saudara harus kemana? Masuk kamar, sembahyang. Ngomongnya piye? Tuhan, kok enggak ada damai? Tuhan Roh Kudus, kowe kan penolongku. Lah aku ngomong mbek Tuhan itu biasa kok. Ya ngoko, ya kue ngono kok ora urusan aku. Loh, saya ini tak tanyai. Anakmu deh, bapak, ambek bapaknya ngomong, papa yang baik atau papa. Kowe ngondi, Pak? Ya deh. Bener enggak? Papa. Kowe ngondi mau? Betul enggak? Atau papa. Papa yang baik. Engkau tadi pergi kemana, Pak? Hah? Loh, itu formal atau loh, teh anaknya enggak pernah ketemu formal enggak? Tapi teh anaknya akrab bilang, papa, lu ngondi gue? Betul enggak? Hah? Lah aku udah Tuhan gitu. Tuhan, lu kowe iki lho ndi kok ilang? Loh. Saudara tahu, dari omonganmu, dari tindakanmu, kamu tahu, kamu bergaul karib sama Allahmu banda. Iya dah. Cek kue formilan, berarti hubunganmu sama Bapak bagaimana? Tapi kalau kamu dekat, akrab sama Bapakmu, omonganmu penak, ya dah. Maka dari itu saudara, perhatikan. Hubungan Yesus dengan Allah itu luar biasa. Pada waktu Tuhan Yesus di atas bukit berdoa, Allah datang. Dia ngomong apa? Ini anak yang aku kasih. Kamu dengar? Iya. Sayang. Tuhan Yesus mendapatkan kunjungan dari Bapak. Bapaknya malah yang turun atau dia yang naik? Bapaknya turun merendahkan diri untuk mengunjungi anaknya. Sayang. Dia mau bergaul. Loh, biarpun ini presiden mamanya. Kalau di rumah ini anaknya ini
Formal apa informal? Hah? Apa ngadep bapaknya mesti Pak? Ora toh. Bapaknya linggih ya cengok krek, biarpun presiden ra urusan, betul enggak? Hah? Lumayan jongose presiden. Masuk keluar ndak selamat pagi Pak. Terus lu ngomong selamat Pak. Dak, lah dek kon bokon gitu buka muko bodoh. Ya datang ya. Selamat pagi Pak. Sekali. Habis itu ya kerja terus. Lah mbok presidennya mau apa ya ndak siap-siap toh. Lah kayak tentara presiden lewat siap. Hormat. Lewat hormat siap. Saya bodoh ora kerja-kerja. Ini loh saudara. Ini hidup kekristenan itu engkau harus bergaul karib dengan Allah. Sebab agama-agama lain tidak ada yang mengajarkan hubungan engkau dengan Allah adalah anak dan Bapa. Kalau engkau kekristenanmu sebagai agama, engkau tidak akan berani menyebut Allahmu itu Bapa. Tuhan terlalu tinggi. Tapi orang Kristen, Yesus berkata, engkau bukan lagi hamba, engkau anakku. Sebut Bapak itu Bapakku. Minta dalam namaku. Ya yang hubungannya kamu sama Tuhan itu Bapak be anak. Kok malah kamu yang membuat jarak. Saking takutnya gak berani dekat. Ini salahmu toh. Minta apa-apa resmi-resmi. Nah, Bapak itu kadang-kadang senengnya itu akrab, anaknya manja. Loh. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka dari itu, Tuhan berkata, aku menghendaki supaya kamu tinggal di dalam kasihku, sehingga sukacitamu itu menjadi penuh. Untuk itu, bagaimana caranya? Petrus mengajar kepada kita karena Petrus ini mengenal baik Tuhannya. Kita lihat di dalam suratnya Rasul Petrus. 1 Petrus pasal 5. Satu Petrus pasal 5. Ayat pertama. Aku menasehatkan para panatua di antara kamu. Aku sebagai teman panatua dan saksi penderitaan Kristus. Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kambing domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudara perhatikan. Mengabdikan diri ini bukan merintah. Tetapi menjadi seorang pelayan. Nah, kalau Petrus ini mengingatkan para panatua, bukan berarti yang diingatkan ini majelis pendeta. Bukan, saudara tahu. Sebab gereja Tuhan yang paling kecil itu adalah rumah tangga kita. Ya dah? Isi keluarga diselamatkan. Berarti orang yang percaya Tuhan pertama kali itu yang harus jadi gembala. Yang jadi panatua. Yang harus membawa mereka kepada Yesus. Nah, lakukan hal ini sebagai pengabdian, bukan sebagai memerintah. Saudara, ibu di rumah tangga kenal Tuhan. Suaminya belum, anak-anaknya belum. Nah, bagaimana caranya? Supaya suami dan anak-anaknya dan famili ini itu kenal Tuhan. Biasanya bilang apa? Nginjili langsung.
Wah, cerita. Ngatur suami ini dikandani. Teng, 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 teng. Malah tidak bertobat, malah perang. Tapi kalau saudara menyadari Petrus ini berkata, kamu mengabdi kepada Tuhan, melayani. Ngabdi ini seorang hamba melayani. Saya yakin semuanya akan dikenal akan Yesus. Kenapa Petrus berani ngomong ini? Karena Petrus dulu itu dia waktu Tuhan Yesus ngomong di atas batu karang ini aku akan mendirikan sidang jemaatku. Petrus rasanya bangga. Dia lalu apa? Merintah teman-teman nih. Sampai Tuhan Yesus berkata, kamu semua murid-murid ini rasul akan meninggalkan aku. Petrus bilang apa? Biar semua meninggalkan. Aku tidak. Kurang ajar gak Tuhan nih? Merasa dia mampu, dia kuat. Tetapi setelah dia menyangkal Yesus, dia sadar bahwa segala perkara itu tidak ada artinya tanpa penyerahan yang total. Tanpa mengabdi, melayani, jangan ngatur. Loh. Sebab Alkitab sudah berkata, Roh Kudus yang ada di dalam hatimu, Roh Bapakmu ini yang akan menjawab, yang memimpin kamu apa yang harus kamu katakan. Berarti kita tidak boleh pakai banyak pikiran. Serahkan dalam tangan Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kamu. Caranya bagaimana? Belajar dari perkara yang kecil. Jadi kalau ada apa-apa, kamu itu ngomong gini, Tuhan Roh Kudus pimpin saya. Loh. Gampang nah? Saya tadi barusan konseling sama seseorang. Saya ngomong A, dia jawab ngomongnya B. Saya ngajari, dek nenek bilang, tanya yang lain. Padahal dia tanya, bagaimana Pak saya bisa dibebaskan? Kamu katanya tanya, dibebaskannya bagaimana? Tapi kamu tanyaannya yang aneh-aneh. Kerap kali kita disesatkan, saudara. Karena apa? Dalamnya ada setan nih. Makanya kalau saya konseling, saya gampang. Ada orang gila dibawa ke rumah saya. Orang gila ini dibawa rumah saya sama temannya. Saya bilang, Tuhan, ini orang gila diomongin enggak bisa toh. Mau ngomong dewek terus. Ngomong terus lah. Aku ngomong kan podo edan nih. Aku meni Tuhan, ini orang piye diapake ini. Tuhan cuma ngomong gini. Kongkon nyebut Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Ngono tok Tuhan, ya. Ngomong, Yesus baik. Dia bilang, Yesus baik. Habis itu, ngoceh meneh. Loh. Ngomong, Yesus baik. Yesus baik. Terus, Yesus baik. Ping telu, ngoceh meneh. Loh. Terus akhirnya aku bilang, wes ini kondok ini, nyonyai ikut. Sekarang kamu tunggu nih terus, ngoceh setiap menit kan ngomong, Yesus baik, Yesus baik. Udah dia mulai ngoceh ngomong, Yesus baik, gentak. Wah, akhirnya tunggu nih nyonyai. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Angsal ngoceh, gentak, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Setelah dong ini tempatku setengah jam bisa bilang Yesus baik, saya bilang pulang, sepanjang jalan ngomong terus, Yesus baik. Ngomong terus 3 bulan sembuh total. Bayangin, saya sampai tanya gini, loh Tuhan, ini apa untuk dinggu? Yesus baik ngono tok. Ora entuk, Tuhan bilang, loh, lah kok iso waras Tuhan? Tuhan bilang apa? Dia sembuh bukan karena berkata Yesus baik. Dia sembuh karena dia melakukan firman. Karena apa yang kamu katakan, aku yang mengatakan. Dan aku meneguhkan tiap perkataan hamba Tuhan. Oh jadi gitu, ya wis. Nah dari situ saya belajar. Jadi kalau ada orang konseling, Tuhan mau ngomong apa? Oh suruh baca Alkitab, nanti sembuh. Baca Alkitab, wae waras. Carane piye Pak? Baca wae ora arti. Pokoknya setiap sehari-hari baca terus. Jangan mikir yang lain, baca terus. Parah sih. Loh, ya Pak, lu kok terang pikiranku? Parah. Yang lain lagi bilang. Nah, terus yang lain bilang,
Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Gitu tok. Ya, beres. Ini aku bilang, ya sebetulnya gampang loh. Betul enggak? Yang tahu siapa? Masa depan yang tahu siapa? Tuhan. Lah kalau kue nurut, gampang loh. Nah, kenapa sih kok gue susah-susah? Tapi kerap kali orang datang bilang, Pak, doakan saya. Tengking sih Pak. Lola, tak tengking. Tuhan tahu. Gak bisa melalui tengking-tengkingan. Lah kan tanya mbak Tuhannya gampang tuh. Maka belajar dari perkara yang kecil. Sembarang-barang Tuhan Roh Kudus pimpin aku. Nanti jalanmu tuh dipimpin Tuhan luar biasa. Sebab kita kerap kali punya maksud dewek, kehendak dewek. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu, saudara. Apa yang akan terjadi itu kita tidak tahu. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki itu pasti baik. Jadi kalau engkau sedang mengalami hari malang, jangan ngomel. Katakan Tuhan, engkau pasti punya maksud ini. Engkau pasti punya maksud ini. Dan supaya aku lebih mengenal engkau daripada sebelumnya itu. Ngucap syukur senantiasa. Allah pasti tuntun kamu. Dan kamu akan mempunyai pengalaman mujizat dengan dia. Supaya kamu tahu Allahmu tidak pernah meninggalkan kamu. Yang penting saudara dan saya nurut apapun yang dikehendaki Tuhan. Jaga sukacita ini tetap penuh di dalam kita. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah demi kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah anak-anak-Mu di tempat ini engkau sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing. Kalau ternyata hari malang dan hari mujur engkau yang buat. Kalau anak-anak-Mu boleh mengalami perkara-perkara yang sedang dihadapi sekarang ini Tuhan, pasti engkau punya maksud. Dan kami mengucap syukur, tolong Tuhan, nyatakan supaya mereka mengenal apa maksud-Mu, tujuan-Mu, supaya mereka cepat bertobat dan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Bapak akan kasih setia-Mu ini. Mari saudara kita berdoa saat ini. Supaya saudara dan saya dibentuk, diproses menjadi bejana yang indah. Karena setiap saudara Tuhan punya maksud. Ditempatkan di mana sebagai bejana yang di mana Tuhan punya maksud yang indah di dalam kita. Jangan saudara berkata, Tuhan, kenapa engkau tempatkan bejana untuk tempat air mencuci kaki? Hendak mulia. Justru Yesus mengubah air menjadi anggur melalui bejana yang sederhana dan tidak berharga. Makasih Tuhan, Kau berbicara kepada kami pribadi demi pribadi. Kalau ada yang sedang lemah, Engkau sendiri yang kuatkan. Kasihani Tuhan. Oh Yesus, ya karata syakata kaya.